Oke, jumpa lagi dengan Aneka Manado, dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips solusi untuk lampu solar cell yang papan solar cellnya mengalami kerusakan kecil atau menengah pada saat pengiriman atau pada saat mobilisasi. Nah, ini adalah contoh dua buah papan solar cell yang mengalami kerusakan lumayan berat. Ini sudah lumayan berat, dan yang ini di bawahnya yang lebih besar, lebih berat lagi. Teman-teman bisa lihat keretakan-keretakannya. Oke. Nah, apabila teman-teman mengalami kejadian yang seperti yang kami alami, apakah dia mengalami keretakan seperti ini atau hanya mengalami satu saja keretakan seperti ini, hanya satu, nah maka papan solar cell ini apabila dipakai tanpa diperbaiki, tanpa diberikan pengaman, atau tanpa diberikan pengaman atau diperbaiki, maka ketika kena air hujan, maka yang tadinya berfungsi normal atau menurun sedikit efisiensi atau kemampuannya untuk memanen listrik dari si cahaya matahari akan berkurang sangat drastis, sehingga akan tiba pada kondisi tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi solusinya adalah ketika papan solar cell teman-teman itu mengalami keretakan atau pecah, yang penting kacanya masih tertempel di lapisan laminating, plastik laminating bawahnya ya. Dia punya media solar cellnya ini masih tertempel, dan kaca-kacanya ini tidak ada yang terlepas, atau intinya solar cellnya ini yang hitam ini sel kan, satu sel, atau yang kecil ini. Nah, intinya ini adalah disebut solar cell, atau karena dia memiliki seperti sel-sel ya, yang membentuk satu lembar papan terdiri atas beberapa ratus sel, bahkan ribuan ya. Nah, selama kaca asli bawaannya tidak lepas, dan sel-sel ini yang ditempelkan di atas plastik yang bisa dipres ini tidak sobek, maka dia masih berfungsi dengan baik. Masih ada harapan untuk bisa tetap dipergunakan ya. Tentu saja akibat keretakan ini akan menghalangi sekian persen dari cahaya matahari yang akan ditangkap oleh sel tenaga surya ini. Oke. Tapi selama dia belum kena air, dia masih akan berfungsi dengan cukup baik. Begitu dia kena air hujan, maka dia akan mengalami kerusakan. Nah, untuk solusi untuk mengatasi hal ini sangat sederhana, yaitu kita memberikan kaca tambahan ya. Kita memberikan kaca tambahan seperti yang ini. Jadi kita bawa saja papan solar cell ini ke toko kaca, dan
minta mereka memotong dengan ukuran kaca yang setengah sentimeter atau 1 cm lebih panjang daripada ukuran papan solar cell-nya. Kemudian kita membeli lem silikon untuk kaca seperti ini contohnya. Ini lem silikon sealant, lem sealant ya, lem sealant, silikon rubber ya. Ini lem kaca, biasa dipergunakan untuk merekatkan sepotong kaca dengan kaca yang lain, atau dipakai di akuarium atau media-media lainnya. Jadi ketika sudah mendapatkan kaca yang ukurannya sesuai, maka bagian bingkai ini diolesi dengan lem. Harus tidak boleh ada yang tidak kena lem ya. Tidak boleh ada yang tidak kena lem. Setelah dilem, lemnya dilem di bingkainya ya, bukan di kacanya. Di bingkai. Setelah dilem melingkar semua ini, kemudian segera kaca ditempatkan di atas papan solar cell dengan ukuran yang pas di tengah-tengah. Nah, setelah kaca ditempatkan, ditekan sampai rapat, maka lem akan menutup celah antara kaca dengan bingkainya, karena bingkainya ini, framenya yang aluminium ini akan lebih tinggi daripada kaca bawaan dari papan solar cell. Jadi yang akan ditempelkan bingkai atau frame aluminium dengan kaca tambahan ini. Nah, setelah dilem, ditaruh pemberat, ditekan semua sisinya sampai rapat, ditaruh pemberat di tengah sini, kemudian didiamkan sampai lemnya mengering, dan hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi air sangat kecil kemungkinan akan masuk melewati lem ini ya, untuk akhirnya akan membasahi sel tenaga surya ini, solar cell ini. Ketika dia masuk, dia akan melewati celah retakan dan membasahi ini, maka mungkin akan terjadi korsleting atau apapun, sehingga akan merusakkan papan solar cell ini. Walaupun sudah rusak karena pecah, tetapi fungsinya masih berfungsi dengan cukup baik. Kondisi seperti ini masih bekerja dengan baik. Buktinya adalah ini sedang terhubung dengan sebuah lampu tenaga surya. Nah, dan teman-teman lihat, kita hanya menggunakan cahaya lampu indoor untuk melakukan pengecasan. Nah, karena papan solar cell ini ukurannya besar, WP-nya besar, walaupun agak jauh dari sumber penerangan lampu, dia cukup untuk apa? Memberikan efek pengisian, pengecasan ini ditandai oleh adanya indikator pengisian yang bergerak. Ini artinya sedang terjadi pengisian, pengecasan. Kalau ini kita lepaskan, kita stop pengisian. Keras sekali ya. Soalnya ini bukan. Nah, ini kalau sudah di stop, maka indikatornya berhenti ya. Nah, ini karena dalam kondisi sangat soak, baru memulai mengisi sebentar, maka lampu ini belum siap untuk menyala. Harusnya ketika sudah stop pengisian, dia akan otomatis menyala. Oke. Baiklah, demikianlah solusi untuk
papan solar cell yang pecah. Sangat sederhana, bikin kaca yang baru dengan ukuran sedikit lebih besar dari ukuran papan solar cell, kemudian dilem di bagian atas, gunakan lem silikon sealant ya, yang biasa dipakai untuk lem kaca. Kalau sudah seperti ini, maka ini akan cukup aman, akan kembali menjadi aman untuk ditempatkan di outdoor, untuk dijemur dan kena hujan, kena air, tidak akan bermasalah. Semoga bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mengalami pengalaman papan solar cell pecah. Jangan dibuang, tapi dapat dipakai terus. Terima kasih.